Mbah Doktir Production mempersembahkan Tidur. Lah obatnya kan segitu banyak. Kadang begitu pasien, dok, saya tuh nggak bisa tidur, dok. Cuma obatnya sama nih wis akeh. Nah misalnya sama kayak obat tidur maning iki, aku di overdose lah. Kadang memang hal seperti ini itu sebenarnya itu aromaterapi kayaknya bisa masuk untuk suportif terapi. Gitu ya. Mau tidur pun kalau misalnya kepengin tanpa obat tidur tapi bisa tidurnya itu benar-benar berkualitas ya. Itu setidaknya 15 menit sebelum tidur itu hirup. Jadi pakai roll on dihirup sampai tertidur. Dia testimoni, alhamdulillah Bu, suami saya sudah kembali seperti sedia kala, bahkan lebih oke. Oh. Lebih oke. Dulur, jumpa lagi dengan channel YouTube Mbah Doktir. Kali ini sedikit spesial karena memang membahas terkait hubungan antara terapi aroma atau aromatika terapi dengan kesehatan neurologi. Kebetulan ini narasumbernya langsung teman yang sudah lama tidak jumpa, karena melihat saya sekarang sudah aktif di YouTube, IG, TikTok, dan FB terkait untuk edukasi kesehatan. Makanya beliau kami hadirkan untuk sedikit sharing apakah ada tempat untuk aromaterapi di bidang neurologi. Tentunya nanti kalau ada pertanyaan, dulur-dulur silakan bertanya. Tapi sebelum tanya, jangan lupa subscribe channel akun YouTube Mbah Doktir, di komen, di like kalau memang pertanyaan menarik bisa kita jadikan konten berikutnya. Gimana Jeng Mida Aromatika? Betul lagi ya? Suwe gak ketemu iki. Ya, bertahun-tahun ya. Iya, terakhir ketemu ya ning Malang itu waktu itu ya. Zaman kuliah. Saya masih S1 itu. Gimana ini sekarang? Kesibukannya apa kesibukannya? Tugasku di asosiasi. Oh, ada asosiasinya ya? Asosiasi. Apa namanya? Jadi di Indonesia itu ada pertama Dewan Atsiri Indonesia. Dewan Atsiri Indonesia itu satu dewan di bawah Kementerian Pertanian. Itu yang di semua komoditi di Indonesia itu punya dewan. Misalnya ada dewan kopi, dewan rempah, dewan ada ya? bawang, termasuk dewan atsiri. Dewan atsiri ini kantornya ya di Kementerian Pertanian. Oke. Di lantai 5. Nah, aku waktu itu sebagai masuk di divisi edukasi. Jadi tugasku kan memang mengedukasi ya masyarakat Indonesia kalau kita itu punya komoditi atsiri. Oh gitu. Nah, terus diminta untuk membidani lahirnya Indonesian Aromatherapy Association. Soalnya setiap kali kita konferensi internasional itu mesti Indonesia itu nggak punya asosiasi aromaterapi. Mesti masih menginduk ke asosiasi minyak atsirinya. Akhirnya lahirlah ya Indonesian Aromatherapy Association. Atsiri itu minyak ya? Atsiri itu bahasa Indonesianya minyak atsiri, bahasa Inggrisnya essential oil. Oh, iki essential oil lur. Nek kene nyebuti atsiri tapi nama kerennya essential oil. Ya mungkin kalau kita pernah buka Shopee, pernah buka Tokopedia, ya kalau pernah lihat essential oil ternyata ya ini kita bahas sekarang ini. Soalnya essential oil Indonesia ini kan ditemukan ada 900 jenis tanaman penghasil minyak atsiri, penghasil essential oil. Banyak diekspor. Bahkan waktu dulu kan aku ngambil certified aromaterapi ini di Grasse di Prancis. Nah di sana itu yang namanya aromaterapi Indonesia kayak minyak nilam. Mungkin orang pernah dengar patchouli oil. Itu kan asli Indonesia kan. Itu endemik sini. Dan terbesar suppliernya itu Indonesia, seluruh dunia terbesar itu Indonesia. Minyak cengkeh, barang. Oh, kan cengkeh itu bisa dijadikan minyak juga? Minyak. Oh, baru tahu aku. Berarti bukan hanya melulu buat rokok ya? Bisa buat minyak, buat aromaterapi, obat-obatan macam-macam. Oke. Nah, waktu aku pulang dari Prancis kan gemes toh, karena di sana itu minyak atsiri Indonesia itu benar-benar punya tempat, punya ruang yang spesial. Tapi masyarakat kita itu kok nggak paham gitu loh kan, nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti. Pulang ketemu sama teman-teman asosiasi, terus
bareng-bareng kita ayo dikampanyekan, disosialisasikan ya. Kalau Indonesia tuh punya potensi besar di aromaterapi. Kok kebetulan ketemu beliau yang channelnya ini perkembangannya luar biasa ya. Jadi wah, ini bisa bareng-bareng untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang potensi atsiri atau essential oil, terutama yang kaitannya sama neurologi. Karena memang menarik, makanya kita kolaborasi saat ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau tanya, sebenarnya aromaterapi itu apa? Definisi dasar. Aromaterapi itu kan dari dua kata, aroma sama terapi. Nah, jadi terapi yang menggunakan minyak aromatis, spesifik minyak aromatis itu sudah definisi internasionalnya. Nah, terapi itu meliputi body, mind, and soul, tubuh, pikiran, dan spiritual. Dari tubuh ya banyak ya gangguan-gangguan kesehatan. Kalau kita mau ambil sertifikat aromaterapi, itu ya belajar kayak fisiologi, patologi dasar barang belajar. Terus farmasi itu farmakologinya, farmakoterapinya itu belajar. Jadi bagaimana penetrasi essential oil sebagai zat aktif nek masuk ke tubuh sampai ke target organ iki piye gitu ya. Itu dipelajari, bahkan sampai mempelajari dosis. Jadi, gitu ya. Detail. Jadi tidak hanya obat yang ada dosisnya. Iya, minyak aromaterapi pun ada dosisnya. Terus kalau ada komorbid, misalnya dia karena darah tinggi, jadi itu ada kontraindikasi. Nah, orang darah tinggi gak oleh nganggo iki. Kalau ibu hamil gak boleh pakai ini. Gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya mau dipakai untuk di bawah sinar matahari, itu essential oil tertentu nggak boleh kena sinar matahari. Jadi memang detail sudah dipelajari, kimianya dipelajari, bagaimana karakter kimiawi dari minyak-minyak itu, tiap minyak kan lain-lain. Nah, dari sekian banyak atsiri yang ada nggak pembagian khusus atsiri ini? Kalau menurut Mida Aromatica, nah ini gimana? Kategori dari sisi apa ini? Kategori ya saya kurang tahu. Misalnya gini, kalau kita ada obat kan ada obat golongan A, B, C, D, E. Nah itu kategorinya seperti ini. A itu apa, B itu apa, C itu apa. Nah, kalau dari atsiri ada nggak pembagian terkait seperti itu? Kalau di aromaterapi itu lebih kepada lebih ke terapeutik efeknya sebenarnya. Pembagiannya itu. Apakah ini trial and error atau memang sudah ada? Kalau pada kasus gangguan tidur nih, itu yang dipakai ini. Kalau orang dengan gaduh gelisah, yang dipakai ini. Itu ada risetnya. Ada risetnya. Ada, jurnalnya banyak di Indonesia ini. Kita baru berdiri mungkin 3 tahunan ya, 3 atau 4 tahunan. Itu ada asosiasi namanya APAI, Asosiasi Peneliti Atsiri Indonesia. Profesornya tuh blok-blok di situ. Gitu. Jadi penelitiannya dari mulai hulu sampai hilir, mulai dari proses penanaman, proses ekstraksi, sampai terapeutiknya gitu ya. Itu ngumpul di situ. Jadi itu memang ada riset-risetnya, dikategorikan misalnya nih aromaterapi yang memang dia untuk kalau kita ngomong soal kaitannya mungkin sama neurologi ya, sama stres misalnya. Stres itu kan kalau orang Indonesia ngomong gangguan kecemasan, dia ngomong stres, ya kan? Misalnya orang tuh kehilangan semangat hidup, ya dibilang stres. Padahal kan ada kategorinya, ya kan? Yang termasuk uplifting, yang termasuk calming, yang pengaruhnya sama saraf simpatik atau parasimpatetik itu kan lain penggunaan essential oil. Nah di Indonesia itu sendiri, aku kenal ada satu profesor, namanya Profesor Ilmanida Batubara, Prof. Ime aku namanya. Itu beliau meneliti kaitan essential oil ke autonomic nervous system. Jadi risetnya memang ada. Di situ memang dibagi kategorinya, kalau essential oil yang terkait uplifting apa, essential oil yang terkait calming apa. Terus essential oil kalau misalnya buat skincare gitu ya. Dia yang untuk kategori jenis kulit, dermalimid, untuk bayi, untuk anak, untuk orang dewasa, untuk manula. Terus misalnya essential oil yang bisa untuk painkiller. Itu dibagi dalam kategori berdasarkan therapeutic effect. Essential oil gitu.
sejauh yang pernah saya baca memang aromaterapi itu mempengaruhi sistem saraf yang mengantarkan molekul aroma yang melalui penciuman di mana dia akan memodulasi neurotransmitter di antaranya GABA, serotonin, kemudian yang salah satu efeknya bisa meredakan nyeri, kemudian bersifat neuroprotektif dan mengurangi gangguan saraf yang begitu banyaknya. Nah, memang kalau dari sisi saya, dari seorang neurolog, aromaterapi ini lebih mengarah ke suportif terapi. Ya, betul. Semisal gini, orang stroke itu kan obatnya wake ya. Ada neuroprotektan, ada misalnya stroke sumbatan, ada pengencer darah, ada untuk kolesterol, ada untuk penurun darah tinggi. Lah obatnya kan segitu banyak. Kadang begitu pasien, dok, saya tuh nggak bisa tidur, dok. Cuma obatnya sama nih wes akeh. Nah misalnya sama kayak obat tidur maning iki aku di overdose lah. Kadang memang hal seperti ini itu sebenarnya itu aromaterapi kayaknya bisa masuk untuk suportif terapi. Kira-kira menurut Jeng Mida Aromatika iki ada nggak kasus yang seperti ini? Jadi kalau masalah aromaterapi itu mendampingi atau suportif buat pengobatan, terus banyak banget dipakai ya, dan termasuk banyak dokter-dokter di Indonesia, termasuk beberapa alumniku juga ya, alumni pelatihan, mereka hampir selalu menggunakan essential oil itu untuk mendampingi proses pengobatan, karena banyak banget manfaatnya tuh, akeh banget, kan. Gini, bedanya aromaterapi sama obat sih ya. Kalau obat itu kan sifatnya spesifik, ya kan? Karena dia mengandung beberapa senyawa itu spesifik ya. Misalnya senyawa ini digunakan untuk gangguan kesehatan ini atau digunakan untuk gejala ini, gitu kan? Menekan gejala ini, sifatnya spesifik. Nah, kalau aromaterapi itu kan sifatnya holistik, karena kandungan senyawanya kompleks. Satu jenis essential oil itu bisa mengandung senyawa puluhan sampai ratusan. Misalnya obat kan katakan ada 5 jenis senyawa gitu ya, beberapa jenis senyawa. Jadi memang spesifik. Nah, kalau di aromaterapi itu satu jenis essential oil mawar aja, mawar itu mengandung 256 jenis senyawa. Satu jenis essential oil tok. Mawar ya? Mawar itu kandungannya 200 lebih senyawa. Nah, ini kan dia bisa menstimulasi banyak syaraf. Lebih kompleks gitu ya, sehingga sifatnya dia kalau digunakan untuk suportif, dia bisa membantu stimulasi untuk saraf-saraf yang lain, itu banyak banget ngebantu banget, gitu. Apalagi untuk urusan orang susah tidur, wes, stres, overthinking, anxiety, susah tidur, itu banyak banget sih kebantu. Nah, pada kasus-kasus tertentu, pasien saya itu kan yang orang stroke, yang epilepsi itu kan kadang ada ketika fase di mana dia itu mengalami depresi. Obat stroke wis akeh, obat epilepsinya ya dia ada. Pernah nggak dapat kasus seperti ini? Jadi depresi dengan stroke dan ada kasus epilepsi atau kejang? Secara terpisah pernah. Jadi kejang, epilepsi, anak. Jadi gini, aku punya teman, dia itu punya semacam rumah singgah ya. Rumah singgah yang terutama kasus anak-anak berkebutuhan khusus. Itu kan sering terus mereka epilepsi ya. Iya, kejang. Itu sering kan mereka kejang. Nah, di situ itu dia memang terapi holistik ya. Salah satu yang dipakai essential oil. Aku bikinkan ramuan khusus terus dipakai, diterapikan buat mereka. Ini mengurangi frekuensi kejang. Gitu. Itu mengurangi frekuensi kejang. Ini sangat ngebantu banget mereka di yayasan itu gitu loh. Bayangkan menghandle sekian banyak anak ya. Nah, dengan kondisi kayak gitu. Dikasih itu dan itu secara inhalasi memang. Kan essential oil itu ditaruh di ruangan gitu ta? Atau langsung ke anaknya. Dihirupkan langsung ke anaknya. Jadi kalau misalnya kita diffuse essential oil di ruangan sama kita hirup secara sadar, itu terapeutik efeknya lain. Gitu ya. Karena yang terhirup kan otomatis dosisnya beda. Oke. Kalau misalnya di diffuse kan dia terdifusi di udara, otomatis kan konsentrasinya menurun kan. Jadi kalau misalnya dihirup langsung dan dihirup secara sadar, itu jauh lebih cepat.
Kalau dihirup dia bentuknya apa? Kayak turbo boiler atau apa dia? Bisa pakai roll on. Oke. Roll on paling enak sih. Roll on kan dihirup-hirup kayak gitu. Oh gitu ya. Mau tidur pun kalau misalnya kepengen tanpa obat tidur tapi bisa tidurnya itu benar-benar berkualitas ya. Itu setidaknya 15 menit sebelum tidur itu hirup. Jadi pakai roll on dihirup sampai tertidur. Dan itu tidak semua jenis essential oil ya. Jenis essential oil yang dia lebih sifatnya calming. Dan dia kan memang stimulan serotonin kan. Ketika dia menstimulasi serotonin, terus otomatis kan nanti pada kadar serotonin tertentu, melatonin diproduksi. Iya, betul. Ya. Nah, akhirnya ngantuklah dia. Nah, ini saya ada kasus menarik, tapi sebenarnya banyak. Jadi pada pasien-pasien stroke kan kebetulan pasienku itu kan paling banyak kasus stroke ya. Dan laki-laki. Laki-laki masih usia produktif untuk dalam tanda kutip seksual. Itu kan ketika stroke itu kan pasti libidonya turun. Iya, pasti. Nah, dapat nggak pernah nggak punya pengalaman pasien dengan libido yang menurun oleh karena stroke? Ada nggak terapi essential oil yang spesifik untuk kasus tersebut? Wow, menarik ini. Ayo, kasusnya cuma kan kadang tidak semua pasien itu mau cerita ya. Kalau kita ya pengobatannya secara medis ada, cuma kan dia itu sudah kondisi obat stroke, darah tinggi, terus kencing manis. Lah kalau tambah obat lagi itu kan banyak. Lah maksudku ada nggak seperti terapi dari essential oil yang kira-kira bisa membantu untuk kasus seperti ini? Oke, jadi nek urusan perkara perlibidoan, kebetulan memang pernah diriset. Oh gitu ya. Pernah diriset bahkan uji mencipta. Dan itu memang beberapa jenis essential oil itu bisa menstimulasi libido. Dan itu real ya, bisa digunakan untuk terapi. Waktu itu pernah, tapi dia bukan karena stroke ya. Ini suaminya itu kebetulan sering perjalanan jauh, nyetir gitu ya, driver lah ya. Itu antar kota, antar provinsi. Nah ternyata itu berefek pada pelemahan libidonya dia. Terus kemudian di terapi ada beberapa jenis essential oil yang itu harus bukan single oil ya, itu blending. Oh gitu. Di blend karena ketika essential oil itu single dia punya efek terapik khusus, tapi ketika dia di blend dan ini blendingnya harus tepat supaya bisa menghasilkan efek yang sinergik, kan? Nah, ketika efek sinergiknya itu dapat, terus diterapikan dengan teknik tertentu. Jadi ada teknik tertentu ya, ada beberapa titik gitu ya yang diterapi. Alhamdulillah berhasil. Jadi gitu. sempat waktu itu orangnya juga testimoni pas di kelasku ya. Dia testimoni, alhamdulillah Bu, suami saya sudah kembali seperti sedia kala, bahkan lebih oke. Oh. Lebih oke. Ya. Nah, ini pembicaraan dewasa ini. Kita kan dewasa semua, tapi ini kan memang murni untuk edukasi. Karena apa? Hal seperti ini kan mungkin tabu dan memalukan bagi sebagian orang, tapi ya harus kita sampaikan. Karena apa? Tetap untuk edukasi kesehatan ya kan. Fungsinya channel YouTube Mbak Dokter ini kan memang untuk edukasi terkait kesehatan neurologi dan mentasarufkan ilmu. Berarti memang ada pada ranah tertentu essential oil itu berguna untuk terapi terkait libido yang menurun. Nah Lur, nek misale sampean kok kebetulan ya kena kasus libido turun, duduk dana rendah ya libido turun, bisa jadi aromaterapi itu adalah terapi alternatif untuk panjenengan semua ketika mengalami kasus penurunan libido. Supaya apa? Ingat, keluarga yang harmonis itu ada keluarga yang secara seksual masih terjaga berapapun usianya. Loh masa Dok? Iya, mau tua pun mereka masih ada hasrat seksual. Lah itu kan kalau tidak terpenuhi itu ujung-ujung nanti depresi. Lah kalau depresi apa? Kualitas hidupnya itu akan cenderung menurun dan tidak menutup kemungkinan
kalau memang hal ini bisa menyebabkan permasalahan di dalam Rumah keluarga atau rumah tangga. Sekarang ya, belakangan ini justru perkara penurunan libido itu bukan cuman karena stroke, lebih banyak tuh karena stres. Oke. Overthinking, stres, terus Ah. dan itu bukan cuma di pihak laki-lakinya ya, di pihak perempuannya, terutama ketika sudah usia-usia premenopause. Ada ya buat buat perempuan juga. Kelas khusus kita bahas tentang premenopause dengan segala gejalanya, Ah. yaitu terkait dengan gangguan syaraf dan hormon. Ah. Nah itu essential oil banyak banget membantu. Oke. Gitu. Bahkan bisa menunda menopause, jadi bisa lebih panjang gitu. Oke, ya. Nah itu kan kalau untuk keharmonisan rumah tangga, baik si bapak maupun si ibu dua-duanya itu di terapi rutin, menghirup essential oil dan beberapa teknik tertentu, insya Allah bisa sangat membantu. Oh iya. Pakai weruh aku rek. Waduh iki. Jadi nanti kalau ada kasus seperti itu nanti bisa hubungi Mida Aromatika. Nanti kita sebutkan di di definisinya nanti Mbak Dokter, nanti kita cantumkan. Termasuk IG ono ya Mit ya? IG ini rakit baru, nek sing lama IG ini sing lama, TikTok sing baru. Oh gitu, ya. Menarik itu. Kenapa? Kasus-kasus seperti itu banyak. Cuma tidak semua orang itu berani untuk bertanya. Kenapa? Satu tabu dan yang kedua malu. Itu. Bahkan sampai itu pasien itu dipaksa sama istrinya. Wes topa, tanya daripada gak tanya aku sih takon kok. Sampai seperti itu. Kenapa? Ya pasien yang suaminya juga mungkin malu ya, karena ya pernah kena stroke kemudian libido turun itu kan, ya dia mau mengeluh lagi terkait itu kan dia malu ke dokter. Tapi ya demi keharmonisan rumah tangga itu harus disampaikan. Jadi kadang pasien itu syukur-syukur kalau mau terbuka, kadang nggak semua pasien tuh mau untuk terbuka. Dan biasanya kadang itu ya, kita terapi tujuannya untuk apa? Nah ternyata gejala yang lain tuh juga ikut terbantu. Oh. Karena kan ya tadi kan aku ngomong, essential oil itu dia kandungan senyawanya kompleks. Jadi stimulasi syarafnya itu juga banyak. Gitu. Jadi ternyata misalnya nih karena libido, ternyata dia ada gangguan kesehatan lain yang selama ini dia nggak terlalu nggak terlalu aware di situ. Loh kok gejalaku menurun ya? Itu sering banget kayak gitu kejadian. Nah ini tak baca ya, mekanisme spesifik aromaterapi dalam ranah neurologis. Pereda kecemasan dan stres sudah kita bahas. Membantu manajemen nyeri atau pain management sudah dibahas tadi. Dukungan pasca stroke bahkan terkait libido sudah dibahas. Nah yang baru itu terkait jurnal ini, ternyata potensi untuk kondisi neurodegeneratif. Neurodegeneratif pada pasien-pasien neurolog itu paling sering adalah Parkinson dan demensia Alzheimer. Parkinson itu penyakit yang kaku kayak Muhammad Ali, yang masking face, jalannya ketim-ketim, jalan pelan-pelan. Dan yang kedua adalah demensia Alzheimer. Demensia itu ya, demensia pasti pikun, tapi pikun belum tentu demensia. Nah, kira-kira untuk Jamida, ada nggak kasus yang pernah konsulkan jenengan ini? Ini barusan dibahas beberapa waktu yang lalu itu diskusi di grupnya asosiasi ya. Jadi karena di grupnya asosiasi itu kan lintas profesi ya. Ada dokter, ada farmasis ya kan, ada orang kimia, macam-macam. Jadi kita diskusi, waktu itu kita ngebahas tentang demensia dan Alzheimer memang kebetulan ya. Nah di situ ternyata memang essential oil itu kan kita tahu kalau dihirup, kan essential oil itu dia bekerja dengan dua metode penetrasi ya. Dia melalui inhalasi sama topical, dioles. Nek melalui inhalasi itu dia bekerja pada dua sistem, respiratory system sama olfactory system. Nek respiratory system jelas itu langsung kaitannya sama pernafasan, paru-paru dan seterusnya. Kalau yang terkait dengan olfactory system, nah ini penciuman ya, berarti kita ngomong soal sensori kan. Sensori kan dari 5 panca indera kita punya, mata, hidung, telinga, lidah sampai praba. Itu jalur yang tercepat itu kan memang jalur hidung. Iya betul, ya. Olfactory hidung itu kan kayak dia punya highway dewe ya, dia punya jalur pintasnya yang cepat.
Sehingga kalau digunakan untuk terapi yang terkait dengan limbic system, Betul. itu jalur penciuman ini cukup cepat menjadi pilihan yang cukup bisa diandalkan. Nah, termasuk di sini essential oil. Dimana kita tahu essential oil itu dia bekerja di limbic system. Limbic system itu sendiri terkait sama memori, terkait sama emosi, ya kan? Betul. Memori, emosi, dan aroma itu diproses di bagian otak yang sama. Nah, tadi terkait sama demensia, Alzheimer, itu juga kan kaitannya sama limbic system. Jadi essential oil ini seperti melatih saraf-saraf itu dilatih ulang gitu. Bahkan beberapa saraf yang mungkin sudah rusak, kalau sudah usia sepuh itu kan nggak ada lagi regenerasi sel kan. Ya. Jadi kita berusaha untuk rewire sarafnya itu gitu dengan stimulasi essential oil yang memang sifatnya stimulan. Kan macam-macam ya sifat essential oil. Nah, beberapa essential oil yang sifatnya stimulan gitu itu bisa dibantu. Caranya inhalasi. Dihirup, tapi memang sekali lagi di blend ya. Jadi kayak farmasis wes. Jadi cara kita bikin produknya itu pelajarannya ya pelajaran farmasi gitu. Di blend oil apa dengan oil apa, terus therapeutic effect-nya bagaimana. Nah, itu yang khusus memang beberapa oil tertentu yang terkait dengan stimulasi saraf-saraf pada limbic system, terutama yang terkait sama memori. Menarik ini. Menarik apa? Untuk diteliti lebih jauh. Iya. Misalkan pasien yang demensia, kan demensia itu kita biasanya scoring ya. Ada MMC, ada Mokaina. Sebelum dilakukan aromaterapi, sampai sesudah dilakukan aromaterapi. Hasilnya gimana? Apakah ada peningkatan nilai MMSI dan Mokaina? Ini sebenarnya penelitian yang menarik. Itu Gitu. Kalau di luar negeri itu banyak. Iya, Indonesia belum ada. Penelitian kita itu jadi kalau kita di asosiasi itu kayak kejar-kejaran antara kasus di lapangan sama riset yang harus dilakukan. Itu kejar-kejaran. Kemarin baru ada salah satu teman asosiasi, dia memang peneliti ya di Surabaya. Itu dia selalu berusaha untuk gimana meneliti essential oil ini yang terkait dengan therapeutic effect macam-macam. Nah, waktu itu sempat masalah kognisi. Ya, kognisi itu juga alhamdulillah terjadi real peningkatan kognisi pada anak. Nah, itu sebenarnya kalau demensia kan gini ya, lokal sama luar itu ternyata ada perbedaan respon. Misalnya nih, orang Indonesia sama orang Amerika misalnya. Perkara Alzheimer, kemudian demensia itu ada riset di Amerika itu dengan menggunakan oil A, B, C, D, E gitu ya. Nah, ketika diaplikasi ke Indonesia, respon sarafnya itu bisa berbeda. Iya memang. Nah, karena banyak variasi anatomi antara orang luar dan orang Indonesia. Itu secara variasi anatomi. Belum lagi secara genetika. Genetika orang Eropa sama orang Indonesia atau Asia itu jauh berbeda. itu yang harus diedukasi ya, karena kebanyakan orang-orang yang masih awal belajar aromaterapi di Indonesia itu pakai rujukannya, itu kan rujukan dari luar. Iya. Nah, karena saking kurangnya nih rujukan lokal ini ya, jadi pakai rujukan dari luar. Nah, di sini kita nggak bisa menelan mentah-mentah gitu. Karena pasti ada perbedaan. Betul. Respon saraf kita terhadap essential oil A yang lokal. Contoh gini kayak lavender. Lavender itu kan yang paling terkenal ya. Kenapa kok paling terkenal? Karena riset aromaterapi pertama kali itu lavender. Oh gitu. Tahun 30-an. Aku punya bukunya yang ditulis tahun 1930 something ya. Itu memang riset yang pertama kali dia tentang lavender. Makanya seterkenal itu lavender itu. Padahal kalau misalnya mau dites langsung, orang Indonesia itu ternyata respon terhadap lavender pada kasus yang sama ya, respon terhadap lavender sama sereh itu lebih cepat sereh. Oh, beda ya? Lain. Gitu. Kalau aku pernah bantu risetnya Arek Jogja, itu terkait bukan terkait syaraf tapi terkait bakteri P. acne jerawat. Oke. Nah itu orang kan biasanya ini jerawatan pakai minyak serum mengandung tea tree oil gitu ya, tea tree oil kan dari Australia. Ternyata setelah diriset malah P. acne itu lebih banyak
yang mati. Kalau Ah. di tea tree oil itu pakai P-agnonnya orang Indonesia, di kulit orang Indonesia, Ah. itu cuma lemah. Tapi kalau misalnya pakai minyak jeruk purut, Citrus hystrix, itu bisa mati P-agnonnya. Itu mengurangi beban mikroba di permukaan kulit itu signifikan.